Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang operasi aljabar. Nah, 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 10 sama dengan 5 ini merupakan salah satu contoh dari bentuk aljabar. Nah, dari contoh ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah variabel atau peubah. Variabel ini merupakan simbol sebagai pengganti pada suatu bilangan yang mampu diketahui nilainya dengan jelas. Kalau sesuai di contoh, ini variabel adalah x. Nah, X ini dia namanya adalah variabel. Jadi X-nya ini suatu saat bisa diganti dengan 1, 2, 3, 4, atau negatif 7, negatif 9, ataupun bilangan yang lainnya. Yang kedua adalah koefisien. Koefisien ini adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Berarti dia berpasangan atau menyatu dengan variabel. Contohnya adalah 3 sama 5. Jadi dia menyatu dengan variabel X ya. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Nah, konstanta ini merupakan suatu nilai yang bersifat tetap, seperti 10 dan 5. Dia pasti tidak akan pernah berubah. Kemudian yang keempat, ini adalah eksponen atau pangkat. Nah, eksponen ini salah satu contohnya pada X pangkat 2. Ini X-nya pangkat 2, kemudian ini X-nya pangkat 1. Ini merupakan eksponen. Yang kelima adalah derajat. Derajat ini merupakan nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Jadi ketika ada contoh seperti ini ya, bentuk 3x kuadrat ditambah 5x tambah 10 sama dengan 5, maka kita harus mencari tahu pangkat yang paling tinggi. Nah, yang bilangan ada pangkatnya ini kan ada sini ya, 3x kuadrat sama 5x. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, maka derajatnya adalah derajat 2. Yang keenam adalah suku. Suku merupakan jumlah elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Nah, suku ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama adalah suku sejenis. Suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama pula. Contohnya 2x dan 4x. Kemudian negatif y dan 5y. Lalu xy kuadrat dan 2xy kuadrat. Yang kedua adalah suku tak sejenis. Ini adalah suku-suku yang memiliki variabel berbeda atau variabel yang sama namun memiliki pangkat yang berbeda. Contohnya x dan 4xy. Kemudian negatif 2ay dan 10x kuadrat y. Yang ketiga adalah suku satu. Suku satu ini merupakan suku yang tidak dihubungkan dengan tanda operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi seperti 7x, 6ab, 2pqr kuadrat. Suku 2 ini adalah yang dihubungkan dengan satu tanda operasi. Misalkan 2x plus 5y, ini namanya adalah suku 2. A plus 9b, lalu p kuadrat min q pangkat 3. Dan yang terakhir adalah suku 3. Suku 3 ini merupakan suku yang dihubungkan dengan dua tanda. Ini dua tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Seperti A plus B plus C atau 2x plus 3y plus xy kuadrat. Sehingga unsur-unsur dalam aljabar pada persamaan di atas tadi menjadi sedemikian rupa. Ada variabel, koefisien, konstanta, pangkat, derajat, dan juga suku. Yang kedua adalah operasi aljabar. Operasi aljabar ini ada dua macam. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua perkalian dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini memiliki syarat yaitu sukunya harus sejenis, baru bisa dijumlahkan. Nah, sedangkan untuk perkalian dan pembagian ini berlaku untuk semua suku. Jadi mau dia sejenis ataupun tidak bisa langsung dioperasikan. Contohnya adalah 2A ditambah 3A sama-sama bervariabel A ya, sehingga bisa dijumlahkan menjadi 5A. Kemudian 12xy ditambah dengan 6xy, ini sama-sama variabel xy sehingga sama dengan 18xy. Nah, pada 3xy ditambah 5ay, ini ada variabel xy dan ada variabel ay, sehingga keduanya tidak bisa dijumlahkan. Nah, untuk perkalian, misalkan ada x yang dikalikan dengan 6y dikalikan dengan 2, sehingga langsung bisa dikalikan yaitu 6 dikali 2 adalah 12, kemudian variabel x dan variabel y. Untuk pembagiannya juga sama, yaitu di sini ada 2a pangkat 2b pangkat 3 dibagi dengan 4ab pangkat 2. Nah, untuk pembilangnya ini bisa
faktorkan ya. Jadi ada 2 kali A kali A kali B kali B kali B. Nah, untuk yang penyebutnya juga sama, yaitu 4 kali A kali B kali B. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 AB. Yang ketiga adalah sifat-sifat aljabar. Yang pertama ada komutatif. Sifatnya memiliki A plus B, ini nilainya sama saja dengan B plus A. Atau A kali B ini sama saja dengan B kali A. Yang kedua adalah asosiatif. Contohnya, A plus B dalam kurung ditambahkan dengan C, maka sama saja nilainya dengan A plus dalam kurung B plus C. Kemudian A kali B dalam kurung dikalikan dengan C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Untuk distributif, ini bentuknya ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan dan yang kedua adalah tentang pengurangan. Masing-masing ini dikalikan dan juga dibagikan. Ketika A plus B dalam kurung dikalikan dengan C, maka nilainya adalah A kali C yang ditambah dengan B kali C. Begitupun dengan pengurangan. Nah, untuk yang pembagian itu seperti A plus B dalam kurung yang dibagi dengan C, sama saja dengan A dibagi dengan C ditambah dengan B dibagi dengan C. Hal itu juga berlaku pada pengurangan. Nah, contoh untuk komutatif adalah misalkan ada 5 ditambah dengan 3, ini sama saja dengan 3 ditambah dengan 5, yaitu hasilnya adalah 8. Kemudian 1 dikali dengan 2, ini sama saja dengan 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk contoh dari asosiatif, misalkan ini 1 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2, ini sama saja dengan 1 yang ditambahkan dengan 3 ditambahkan dengan 2. Begitupun untuk perkalian. 1 dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan 2, ini sama saja dengan 1 yang dikalikan dengan 3 kali 2. Lalu untuk distributif, ini salah satu contohnya adalah 1 ditambah dengan 2 yang dikalikan dengan 3. Maka nilainya adalah 1 kali 3 ditambah dengan 2 kali 3. Sama dengan 3 yang ditambahkan dengan 6, yaitu 9. Dan seterusnya nanti tinggal menyesuaikan. Yang keempat adalah perpangkatan. Di sini ada pangkat bilangan bulat dan juga polinomial. Nah, yang pangkat bilangan bulat, ini contohnya ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Asalkan bilangan pokoknya sama. Di sini sebagai A. Kemudian yang pembagian juga dia dikurangi. Nah, ketika pangkat dipangkatkan, maka dia dikalikan. Kemudian ketika ada A kali B yang dipangkatkan dengan M, maka masing-masingnya juga dipangkatkan dengan pangkat itu sendiri. Dan untuk pembagian juga sama. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan 0, dia hasilnya adalah 1. Kemudian ketika ada pecahan 1 per A pangkat N, ini nilainya sama saja dengan A pangkat min N atau kebalikannya. Jadi ketika 1 per A pangkat min N, maka dia sama saja dengan A pangkat N. Kemudian ketika A pangkat M per N, ini sama saja dengan akar dari N dari A pangkat M. Kemudian untuk polinomial ini ada beberapa. Yang pertama adalah A plus B kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, seterusnya nanti bisa kalian perhatikan masing-masing. Dengan A, B-nya ini nanti menyesuaikan apakah dia bervariabel ataupun dia bilangan bulat semua. Yang kelima adalah KPK dan FBB. Untuk mencari KPK dan juga FBB pada bentuk aljabar, bisa kita lakukan dengan cara menyetarakan bentuk-bentuk aljabar tersebut menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Nah, misalkan ada suku 2x y kuadrat, kemudian ada juga 4x y pangkat 3. Maka kita akan mencari KPK dan FBB-nya. Nah, dari 2x y kuadrat ini bisa kita pecah menjadi 2 kalikan x dikali y dikali y. Kemudian yang ini bisa 2 kali 2 kali x kali y kali y
kali Y. Nah, kita akan mencari FPB dulu. FPB ini diperoleh dari angka-angka yang sama. Nah, dari dua suku ini, duanya sama, kemudian X-nya ini juga sama, terus Y-nya ini juga sama, lalu Y1-nya juga masih sama. Sehingga FPB-nya adalah 2 dikalikan dengan X, dikalikan dengan Y, dikalikan dengan Y. Maka FPB-nya adalah 2X Y kuadrat. Kemudian untuk KPK-nya ini adalah bilangan-bilangan yang sama ditambah dengan bilangan yang tidak sama. Sehingga ini hasilnya adalah 2 dari bilangan yang sama ya. Kemudian 2 dari sisanya, lalu X, kemudian Y, kemudian Y lagi, dan Y sisa. Sehingga KPK-nya adalah 4X Y pangkat 3. Selanjutnya faktorisasi. Nah, yang pertama ini dengan nama penggunaan sifat distributif. Bentuknya sama seperti yang tadi ya. Kemudian contohnya ini ada 2AB plus 6B sama dengan 2B dalam kurung A plus 3. Jadi A di sini dia bertindak sebagai A, kemudian 3 di sini dia sebagai B, dan 2B ini adalah C-nya. Maka ini hasil perkalian antara A dengan C dan ditambah dengan hasil perkalian antara B dengan C. Kemudian untuk 2 per XY min 1 per X ini juga sama. 2 per Y ini sebagai A, kemudian 1 ini sebagai B, dan 1 per X ini sebagai C. Kemudian yang kedua adalah selisih 2 kuadrat. Contohnya atau bentuknya ya, bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, ini 2X ini dia sebagai A-nya, kemudian 3Y ini sebagai B-nya. Sehingga tinggal kita substitusikan saja ke dalam bentuknya. Di sini A, di sini B, di sini A, di sini B. Berikutnya ada bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya sama dengan 1. Nah, ini nantinya bentuk penyelesaiannya adalah X kuadrat plus P plus QX ditambah dengan PQ. Sehingga faktornya menjadi X plus P dikali dengan X plus Q. Contohnya adalah X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Nah, di sini yang pertama kalian harus tahu bahwa faktor dari 6 itu berapa saja, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Artinya 6 ketika dibagi 1 hasilnya 6, ketika dibagi 2 hasilnya 3. Jadi ini menjadi dua pasangan ya. Pasangan pertama adalah 1 dan 6, pasangan yang kedua adalah 2 dan 3. Nah, dari dua pasangan ini kalian pilih salah satu yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah B atau di sini adalah 5. Nah, dari 1 dan 6 sama 2 dan 3 yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 5 adalah 2 dan 3. Sehingga kita pilih yang faktor 2 dan 3. Kemudian dimasukkan ke dalam P dan Q. Jadi P-nya 2, Q-nya 3. Maka diperoleh X plus 2 dan X plus 3. Nah, dari sini kita akan memperoleh faktornya, yaitu X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Kemudian bentuk selanjutnya adalah bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 1. Artinya A-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya nanti bentuknya adalah AX kuadrat plus PX plus QX plus C dengan P ditambah Q sama dengan A dikalikan dengan C. Nah, di sini kita akan mencari dulu A-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah 3. Nah, hasil perkalian antara 2 dan 3 adalah 6. 6 ini juga memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Maka terdapat dua pasangan juga ya, pasangan 1, 6 dan pasangan 2, 3. Nah, dari sini kita juga akan melihat pasangan mana yang akan kita pilih ketika dijumlahkan hasilnya adalah 7 atau B ya.
Nah, dari pasangan 1, 6 sama 2, 3 ketika dijumlahkan hasilnya 7 ini siapa? Kan yang 1, 6 ya. 1 ditambah 6 hasilnya 7. Maka kita pilih yang pasangan 1, 6. Kemudian kita masukkan pasangan ini ke dalam bentuk PX plus QX ini. Jadi P-nya ambil 1, Q-nya ambil 6. Kalian boleh tukar P-nya yang 6, Q-nya yang 1. Hanya saja nanti ditempatkan dengan angka yang depan sendiri dan angka yang belakang sendiri ini ya, suku yang depan sendiri dan suku yang belakang sendiri. Ini ditempatkan dengan tempat yang sesuai. Nah, sekarang kita tinggal bagi 2, antara 2x kuadrat ditambah dengan x, dan 6x ditambah dengan 3. Ini kita bagi 2 lalu kita faktorkan masing-masing. Nah, 2x kuadrat ditambah x, ini kan FPB-nya adalah x. Sehingga hasilnya adalah x dikalikan dengan 2x plus 1. Kemudian, untuk 6x plus 3, karena di sini ada penjumlahan, maka tetap kita penjumlahan, dan 6x plus 3 ini hasilnya adalah 3 yang dikalikan dengan 2x plus 1. Kemudian hasilnya berarti adalah bilangan yang sama ya, jadi di dalam kurung ini harus sama, antara yang satu dengan yang kedua, ini harus sama. Sehingga bisa kita ambil menjadi 2x plus 1-nya ya, yang kurung sama, dan sisanya adalah x dan plus 3. Maka ini x plus 3 dikalikan 2x plus 1. Maka faktor-faktornya adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 1/2. Kemudian dalam operasi aljabar juga ada penggunaan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal adalah susunan segitiga yang dibuat dengan menjumlahkan elemen yang berdekatan dalam baris sebelumnya. Salah satu penggunaannya ini untuk menentukan koefisien dalam perpangkatan seperti A plus B ataupun A min B agar lebih efisien. Contoh dari bentuk kegiatan Pascal di bawah ini hingga pangkat ke-6. Nah, jadi di sini ada 1, 1, 1, 1, 1 semua. Ini juga 1, 1, 1, 1 semua. Berarti semua yang berada di sisi kiri dan sisi kanan atau yang paling ujung ini harus angka 1. Kemudian dari mana perolehan angka 2? Ini didapat dari penjumlahan 1 ditambah dengan 1. Kemudian ini juga 1 tambah 2 yaitu 3. 2 tambah 1 juga 3. Lalu 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4 dan seterusnya. Nah, pada yang pertama ini adalah perpangkatan dari 0. Jadi ketika A plus B pangkat 0, maka cuman jawabannya adalah 1. Ingat ya, berapapun bilangannya ketika dipangkatkan dengan 0, dia pasti hasilnya adalah 1. Kemudian, ketika A plus B pangkat 1, ini hasilnya adalah 1 dan 1. Koefisiennya ya. Kemudian untuk A plus B kuadrat, ini koefisiennya 1, 2, 1. Yang pangkat 3 ini 1, 3, 3, 1. Yang pangkat 4 ini 1, 4, 6, 4, 1 dan seterusnya. Contohnya adalah tentukan hasil dari A plus B pangkat 5. Nah, di sini kita lihat yang pangkat 5 ya, berarti berada di sini. Maka dia memiliki koefisien 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Nah, ini sudah saya ingkari ya. Kemudian kita tuliskan saja koefisien ini. Yaitu 1, kemudian 5, lalu 10, kemudian 10, 5, dan 1. Nah, di sini ada penjumlahan. Berarti nanti di sini kita semua dilakukan penjumlahan. Nah, sampai sini ada variabel A dan variabel B. Maka setiap koefisien ini memiliki dua variabel tersebut. Yaitu di sini ada variabel A, kemudian ada variabel B. Ini juga ada variabel A dan variabel B, ini ada variabel A dan variabel B, kemudian variabel A, variabel B, variabel A, variabel B, dan ini juga variabel A, variabel B. Nah, kemudian kita tempatkan pangkatnya. Karena pada soal ini ada pangkat 5, maka variabel yang pertama yaitu A kita beri pangkat 5. Nah, semakin ke kanan, pangkatnya ini semakin berkurang 1. Jadi dari 5 di sini menjadi 4. Kemudian menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, dan menjadi 0. Kemudian untuk B-nya ini lawan dari 5. Jadi kalau pangkat tertingginya adalah 5, kalau B adalah pangkat terendah, yaitu 0.
semakin ke kanan dia akan semakin bertambah 1. Sehingga di sini dari 0 menjadi pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat 5. Sekarang kita lihat, setiap bilangan yang pangkatnya 0, dia hasilnya adalah 1. Sehingga di sini 1A pangkat 5 dikalikan dengan 1. Kemudian ditambah dengan 5A pangkat 4, B pangkat 1 sama saja B ya. Kemudian ditambah dengan 10, A pangkat 3, B pangkat 2. Ditambah dengan 10, A pangkat 2, B pangkat 3. Ditambah dengan 5A, B pangkat 4. Ditambah dengan 1 kali 1 kali B pangkat 5. Nah, hasil akhirnya adalah 1 kali A pangkat 5 kali 1 adalah A pangkat 5. Kemudian ditambahkan dengan 5A pangkat 4B ditambah dengan 10A pangkat 3B kuadrat ditambah dengan 10A kuadrat B pangkat 3 ditambah dengan 5A B pangkat 4 ditambah dengan B pangkat 5. Sehingga hasil dari A plus B pangkat 5 adalah A pangkat 5 plus 5A pangkat 4B plus 10A pangkat 3B kuadrat plus 10A pangkat 2B pangkat 3 plus 5A B pangkat 4 plus B pangkat 5. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita tentang operasi aljabar. Sampai jumpa kembali dengan materi-materi berikutnya ya.